Christine adalah seorang ibu berusia 40 tahun yang memiliki kehidupan menarik. Dia adalah perancang busana populer yang berspesialisasi dalam pakaian anak-anak. Suatu hari, saat dia menghadiri peragaan busana, dia mendapat telepon dari seseorang. Christine menuju ke dalam kantornya, dan saat dia mengangkat telepon, ekspresinya berubah. Orang di sisi lain telepon mengungkapkan bahwa beberapa tubuh yang dibakar telah diseret keluar. Hancur oleh berita itu, Christine menutup telepon. Saat itu, seekor anjing yang terserang kutu parah tiba-tiba muncul di hadapannya. Anjing itu memiliki mata putih yang menakutkan tanpa pupil. Anehnya, fashion show diadakan di lantai 24, jadi tidak mungkin ada hewan yang bisa naik ke atas sana. Takut, Christine coba meminta bantuan, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, anjing itu menggoyangkan tubuhnya dan melepaskan semua kutunya. Salah satunya menggigit Christine di belakang lehernya. Detik berikutnya, anjing itu tidak bisa ditemukan. Anjing tersebut menghilang secara misterius. 8 bulan kemudian, Christine melakukan pengobatan untuk penyakit misterius. Dia selalu lelah, tidak bisa tidur di malam hari, dan menderita amnesia. Suaminya, Felix, mencoba yang terbaik untuk merawatnya, tetapi Christine ingin tinggal sendirian. Untuk mengalihkan pikirannya, dia tetap bekerja setiap hari. Dia juga menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan putrinya, Bobs. Suatu hari, saat Christine sendirian di rumah, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Itu adalah seorang wanita Filipina bernama Diana, yang mengaku dipanggil ke sana untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Christine berpikir sejenak, tetapi tidak ingat mempekerjakannya. Namun, karena dia sakit parah, dia memutuskan untuk menjadikan Diana sebagai pembantu rumah tangga baru. Christine mengajak Diana berkeliling rumah, dan mengatur kamar untuknya. Begitu dia pergi, Diana membuka kopernya yang berisi pakaian dan barang-barang lainnya. Diana kemudian mengeluarkan foto anaknya, dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ini membuatnya mengenang hari ketika putrinya lahir. Anehnya, Christine, yang sedang berbaring di ruangan lain, juga memiliki penglihatan yang sama. Setelah beberapa saat, Diana melihat seekor kutu yang gemuk di lantai, dan memasukkannya ke dalam kotak korek api. Dia kemudian membereskan kopernya, dan turun ke bawah, tepat saat Felix dan Bobs juga tiba. Diana memperkenalkan dirinya kepada mereka, tetapi keduanya tampak bersikap dingin kepadanya. Setelah gadis kecil itu pergi dengan marah, Diana menawarkan untuk memasak makan malam, dan Christine menerimanya. Di adegan selanjutnya, dia terlihat sedang membersihkan perapian. Dia mengemas abu dalam jumlah besar di koran untuk beberapa alasan. Saat itu, dia mendengar Felix dan Christine berdebat dari kamar sebelah. Felix marah karena Diana dipekerjakan tanpa persetujuannya. Sebagai balasannya, Christine mengatakan bahwa dia akan memberi Diana waktu seminggu. Jika pekerjaannya tidak memenuhi standar, dia akan dipecat. Di malam hari, Diana hendak memasak makan malam. Dia membuat makanan lezat dan menambahkan rempah-rempah yang tampak asing ke dalamnya. Seekor burung melihat ini dan mulai berkicau keras, tapi Diana membungkamnya dengan tatapan tajam. Setelah itu, Diana menyajikan makanan untuk keluarga, dan mengharapkan tanggapan yang positif. Yang membuatnya senang, semua orang menyukainya. Felix memuji rasa Filipina yang ditambahkannya ke dalam daging. Sementara itu, saat Christine mencoba mengambil segelas anggur, tangannya mulai gemetar. Dia juga merasakan sakit yang tajam di lengannya. Diana yang sepertinya tahu banyak tentang pengobatan tradisional, langsung menghampiri untuk membantu. Dia membaringkan Christine, dan mulai menggelitik seluruh tubuhnya hingga tertawa. Prosedurnya terlihat sangat biasa, tetapi yang mengejutkan bahwa ternyata itu berhasil. Christine sekarang dapat menggerakkan tangannya dengan bebas, tanpa rasa sakit. Melihat hal tersebut, Felix terkesan, dan akhirnya mulai menerima Diana sebagai pembantu rumah tangga baru. Di malam hari, setelah keluarga tidur, Diana menyelinap ke dalam bengkel Christine. Di sana, dia melihat mesin jahit dan sebuah gambar di dinding, di mana Christine berpose dengan seorang gadis kecil Filipina. Ini mengingatkan Diana pada putrinya sendiri, yang karena alasan tertentu tidak bersamanya sekarang. Sebelum tidur, Diana meletakkan abu yang telah dia kumpulkan sebelumnya di depan pintu kamarnya. Dia kemudian mendengar seorang gadis muda berkata, "Aku bersamamu." Keesokan paginya, Bobs memperhatikan abu yang ada di depan pintu kamar Diana.
Anehnya, ada jejak kaki kecil di atasnya, menunjukkan bahwa ada seorang anak kecil yang telah menginjaknya tadi malam. Sementara itu, Diana membangunkan Christine dan Felix dengan sarapan di tempat tidur. Christine berterima kasih atas kebaikannya, tetapi mengatakan bahwa mereka lebih suka sarapan di bawah. Mendengar ini, Diana pergi, tapi tidak sebelum memperhatikan seluruh ruangan. Jelas bahwa dia merencanakan sesuatu. Sebelum berangkat ke sekolah, Christine dan putrinya melakukan percakapan pribadi di dalam mobil. Bobs berbicara tentang jejak kaki aneh yang dia lihat sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, Diana menyela mereka. Ternyata Christine mengajaknya untuk mengetahui rute menuju sekolahnya Bobs. Sayangnya, di sepanjang jalan, Christine mengalami hilang ingatan, dan membuatnya tidak dapat mengingat jalan. Mereka keluar dari mobil, dan mencoba mencari petunjuk arah di Google. Tetapi, Christine saat itu sakit parah, bahkan dia tidak dapat mengetik dengan benar. Diana melihat ini, dan menegaskan bahwa dia bisa menyembuhkannya dengan menggunakan obat tradisional Filipina. Christine biasanya tidak percaya tahayul, tapi karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, dia setuju untuk mencobanya. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah, dan Diana menyiapkan kamar berasap. Dia kemudian mengisi air kotor ke dalam stoples, dan mulai membersihkan Christine. Anehnya, obatnya berhasil, dan Christine mulai merasa jauh lebih baik. Dia ingin tahu, dan bertanya kepada Diana, bagaimana dia bisa mengetahui semua ini. Dan Diana menjawab bahwa hal itu dikirim kepadanya oleh Uma. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Diana masih kecil, seorang wanita tua yang aneh datang ke rumahnya pada malam hujan yang dingin. Dia adalah Uma, manusia dengan kekuatan gaib untuk menyembuhkan, atau menghancurkan. Suatu hari, wanita tua itu meninggal dunia, dan kekuatannya diberikan ke Diana dengan bentuk seekor burung kecil. Gadis kecil itu tiba-tiba menjadi sadar akan alam di sekitarnya, dan mulai berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan menggunakannya, dia bisa menyembuhkan orang dalam sekejap. Banyak yang menganggapnya sebagai malaikat, tetapi beberapa orang percaya bahwa dia dirasuki. Kembali ke masa sekarang, Christine menganggap cerita itu sulit dipercaya, tetapi Diana menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang perlu ia percayai adalah perawatannya. Keesokan harinya, Christine membawa daftar gejala penyakit yang dia alami setiap hari. Ini termasuk berhalusinasi, kehilangan pendengaran, dan bahkan melamun. Dia juga menjelaskan bahwa, setiap kali mengunjungi dokter, gejalanya langsung hilang. Christine kemudian bertanya kepada Diana, apakah dia dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Dan Diana menjawab, pasti. Di adegan berikutnya, Diana memulai perawatan, yang meliputi mandi abu, akupuntur, dan bahkan vudu, yang melibatkan pembakaran rambut Christine. Sayangnya, ini hanya memperburuk kondisinya, memaksanya untuk kembali ke pengobatannya yang lama. Namun suatu hari, Christine tidak menemukan pilnya. Dia bertanya kepada Diana tentang hal itu, tetapi Diana menjelaskan, bahwa Christine sendiri yang memerintahkan untuk membuangnya. Belakangan, saat Christine berada di dalam kamarnya, dia tiba-tiba mendengar seorang anak menangis di dekat mesin jahit. Saat dia pergi untuk memeriksa, seluruh ruangan mulai terbakar. Christine berteriak minta tolong, dan ketika Felix akhirnya tiba, ruangan kembali ke keadaan semula. Khawatir dengan keadaan istrinya, Felix menemui Diana di kamarnya, dan memintanya untuk berhenti bermain-main dengan Christine. Namun Diana mengklaim bahwa dia hanya mencoba untuk membantu. Dia ingin mengusir iblis yang ada di kepala Christine, dan menyembuhkan untuk selamanya. Ini membuat Felix marah, tetapi dia memutuskan untuk membahas hal ini di pagi hari. Saat Felix meninggalkan ruangan, seekor burung tiba-tiba menyerangnya. Felix mencoba menepisnya, dan membenturkannya ke dinding. Yang membuatnya ngeri, itu adalah burung peliharaan mereka. Felix bingung, bagaimana burung itu bisa keluar dari kandang. Keesokan paginya, Bobs yang putus asa mengubur burung itu, dan Diana menggunakan kesempatan ini untuk mendekatinya. Diana memanipulasi gadis itu untuk berpikir, bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Dia juga berjanji untuk berada di sisinya selamanya. Dengan ini, Bobs merasa sedikit lebih baik, dan dia akhirnya menerima Diana sebagai temannya. Selama beberapa hari berikutnya, Christine melanjutkan pengobatan tradisionalnya, dan mulai merasa lebih baik. Jadi, dia pergi bekerja untuk menyampaikan ide barunya.
Di sisi lain, Diana sudah mulai mengantar dan menjemput Bobs dari sekolah. Suatu hari, sepulang sekolah Diana membawa gadis kecil itu ke taman untuk bersenang-senang. Hal ini mengingatkannya pada saat dia dan puterinya membuat foto bersama. Di rumah, Felix sendirian, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Diana. Dia melihat ke bawah tempat tidurnya, dan menemukan sebuah tas, berisi semua obat istrinya. Ketika Christine kembali ke rumah, Felix segera memberitahu dia tentang hal itu. Karena marah, dia menemui Diana, dan menyuruhnya keluar dari rumah mereka sekarang. Mendengarnya, Diana tidak menolak. Dia langsung pergi ke kamarnya dan mulai mengemas barang-barangnya. Namun sebelum dia pergi, dia melepaskan kutu yang pernah dia temukan ke ventilasi. Dia juga bertemu Bobs dan meminta bantuan terakhir, mengatakan bahwa sangat penting jika mereka ingin tetap bersama selamanya. Tak lama kemudian, Diana akhirnya pergi, membuat Christine dan Felix menghela napas lega. Malam itu, keduanya tidur nyenyak saat Christine mulai bertingkah lagi. Dia melihat kutu raksasa sedang menghisap darah dari wajah suaminya. Keesokan paginya, Bobs berbohong kepada Christine, bahwa Felix lah yang mencuri obat-obatan tersebut. Pada titik ini, gadis kecil itu menjadi sangat dekat dengan Diana, sehingga dia bersedia membuat pertengkaran antara orang tuanya. Rencananya berhasil, dan Christine menghukum Felix karena berbohong padanya. Felix yang malang, mencoba menjelaskan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tentu saja, Christine tidak mempercayainya. Malam itu, saat Felix menaiki tangga, burung lain mulai menyerangnya. Kali ini, dia tidak dapat menepisnya, dan akhirnya jatuh dari tangga. Segera, para medis datang dan membawanya pergi. Sekarang, dengan kepergian suaminya, Christine mulai semakin paranoid dari hari ke hari. Dia menjadi tidak bisa merawat putrinya. Gigitan kutu di bagian belakang lehernya juga menjadi jauh lebih besar. Untuk mengalihkan perhatian dari segalanya, dia menghadiri peragaan busana untuk anak-anak. Tetapi ternyata ini merupakan kesalahan besar. Christine mulai kembali berhalusinasi, dia melihat bahwa semua orang telah dihinggapi kutu besar. Karena ketakutan, dia mulai berteriak dan bertingkah seperti orang gila. Semua orang percaya bahwa dia telah benar-benar kehilangan akal. Karena itu, manajernya meminta dia untuk tinggal di rumah sampai dia sembuh. Christine sangat terpukul karena dia dipecat untuk sementara, membuatnya terjun ke jurang yang lebih dalam. Kadang-kadang, dia bahkan tidak mengenali putrinya sendiri dan memarahinya untuk pergi. Suatu hari, saat dia sedang berbaring di tempat tidurnya, bel pintu berbunyi. Bobs pergi untuk memeriksa, dan menjadi bersemangat saat melihat Diana di luar. Bahkan Christine tampak lega. Dia memohon kepada Diana untuk menyembuhkannya. Prosedurnya dimulai saat Diana menyuapi Christine dengan sesendok abu. Setelah ini, film masuk ke kilas balik. Suatu hari yang cerah, Diana membawa putrinya ke tempat kerjanya, sebuah gedung kain. Dari name tag pada pakaian tersebut, kita mengetahui bahwa pemilik tempat itu tidak lain adalah Christine sendiri. Secara kebetulan, dia tiba di gudang untuk memeriksa. Dia berbicara dengan manajer, dan memintanya untuk mempercepat proses, dan memerintahkan para karyawannya untuk bekerja lebih cepat. Dia juga memintanya untuk mengunci semua pintu, hanya untuk memastikan tidak ada yang mencuri apapun. Setelah beberapa saat, Christine berpapasan dengan putri Diana, dan berfoto dengannya. Ini adalah foto yang sama, yang kita lihat di kamar Christine sebelumnya. Beberapa hari kemudian, di dalam gudang menjadi sangat panas, sehingga Diana meminta izin dari manajer untuk keluar dan minum. Sayangnya, begitu dia pergi, ventilasi AC mengalami korsleting, dan beberapa pakaian di dekatnya terbakar. Dalam waktu singkat, seluruh tempat mulai terbakar. Dan karena pintunya terkunci, tidak ada orang yang bisa keluar. Saat Diana menyadari apa yang terjadi, putrinya sudah meninggal. Dia menangis dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap pemilik tempat itu. Kemudian terungkap, bahwa dialah yang mengirim anjing yang penuh kutu di kantor Christine sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, Christine menjadi sangat meracau setelah mengonsumsi abu. Diana memaksanya untuk duduk di mesin jahit, dan melakukan shift ganda. Dia kemudian menjelaskan bagaimana putrinya yang tidak bersalah harus mati karena kesalahan orang lain. Sekarang, Christine harus mengalami nasib yang sama. Beberapa jam kemudian, Christine menjadi sangat sakit dan mulai muntah darah. Kemudian, dia diteleportasi ke sebuah ruangan dengan api di sekelilingnya.
Dia bahkan melihat gambar mengerikan Putri Diana yang setengah terbakar. Christine berteriak minta tolong. Tetapi segera, api membakarnya hidup-hidup. Setelah melenyapkan targetnya, Diana menemui Bobs di luar, dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dia kemudian naik ke atap rumah dan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Begitu dia berhenti bernapas, burung dari dalam mulutnya pindah ke Bobs. Sekarang, dia adalah Uma yang baru. Film berakhir saat Felix tiba di rumah, hanya untuk menemukan istrinya hangus terbakar. Dan, film pun berakhir.